Baik Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Kampar, Kampa dan Tambang pada 8 Muharram ini 4 Juli 2025 membuat tema sekecamatan keutamaan bulan Muharram. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cek dan dicek dari hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyama ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus salata ba'dal fariidah salatul lail." Jadi di dalam hadis Muslim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, di bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, kata Rasul, adalah sholat tahajud. Jadi untuk itu canangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sekarang masih suasana 8 Muharram. Namun jemaah sekalian, jemaah yang harus kita ketahui bahwa besok pagi adalah tanggal 9 Muharram. Jadi puasa besok pagi adalah bernama puasa Tasu'ah. Apa puasa Tasu'ah itu? Puasa yang membedakan dengan puasa orang Yahudi. Karena 10 Muharram itu orang Yahudi sampai hari ini tetap berpuasa. Sedangkan dalam Islam tidak boleh menyamai dengan mereka. Maka Nabi menganjurkan jangan puasa tanggal 10 saja. Diiringi pada tanggal 9 besok kita berpuasa dan 10 kita berpuasa. Berarti kita tidak sama dengan Yahudi. Makanya besok niat puasa kita adalah Tasu'ah. Tasu'ah, sengaja aku puasa Tasu'ah lillahi ta'ala. Baru besok hari Minggunya puasa Asyura tanggal 10. Itu perbedaan. Ingat itu besok Tasu'ah. Apa Tasu'ah? Puasa membedakan dengan Yahudi. Karena orang Yahudi tanggal 10 dia berpuasa. Kalau kita berpuasa tanggal 10 berarti kita menyamai, tidak boleh menyamai mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah yang sangat terbesar yang terjadi pada 10 Muharram itu adalah kisah-kisah peristiwa penting dalam sejarah. Di bulan Muharram ada 10 kejadian para nabi dan para rasul di 10 Muharram. Bersamaan 10 Muharram. Yang pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Lebih dari 300 tahun, satu dibuang ke barat, satu dibuang ke timur. Karena satu kesalahan saja 300 tahun dihukum oleh Allah. Kita sudah hampir 300 dosa barangkali. Allah tidak menghukum kita, hanya diberi oleh Allah kesempatan untuk bertobat. Dan di bulan Muharram inilah bertemunya Siti Hawa dengan Adam alaihissalam di Padang Arafah. Makanya pertemuan mereka itulah wukuf di Arafah. Makanya mengerjakan haji itu kalau tidak ada wukuf batal haji. Dan kesimpulan 300 tahun tidak bertemu di wukuf di Arafah, bertemu di Padang Arafah. Apa kira-kira yang terjadi? Kisah percintaan yang sudah sekian lama tidak bertemu hari itu. Begitulah wukuf di Arafah, bertemu dengan sang kekasih yaitu Allah. Makanya kisah wukuf itu kalau tidak ada menangis di sana, berarti belumlah dia
betul-betul melaksanakan haji yang sempurna. Tidak bertemu yang dicarinya. Tapi kalau bertemu yang dicarinya, ada tahun depan ongkos berangkat lagi. Begitulah kisah pertemuan di wukuf di Arafah. Hari diterimanya taubat Nabi Adam 10 Muharram. Yang kedua, selamatnya Nabi Ibrahim dari api Namrud. Ibrahim tertuduh menghancurkan patung-patung berhala Tuhan-Tuhan mereka. Maka tertuduhlah Ibrahim. Maka cara Namrud untuk memusnahkan Ibrahim adalah melemparkan Ibrahim ke dalam api yang tinggi membunuh. Alhamdulillah, satu bulu romanya tak terbakar oleh api itu, karena Allah berfirman kepada api, "Kuna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Hei api, engkau jadi dingin. Ya, dingin karena engkau menciptakan saya, kata api. Aku patuh dengan perintahmu. Selamatkan Ibrahim, insyaallah. Maka Ibrahim selamat, keluar dari api yang sangat dahsyat pada hari 10 Asyura. Yang kedua, keluarnya Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan Nuh, ikan paus yang sangat besar. Nabi Nuh karena lari meninggalkan umatnya engkar kepada Allah, dia tidak sanggup berdakwah, dia lari. Rupanya tidak boleh lari, saudaraku. Seperti apapun umat, seperti apapun masyarakat, kalau kita kepala desanya, kita kepala daerahnya, kita imamnya, tidak boleh lari dari itu. Allah murka. Makanya dalam berlari tadi, Yunus di dalam kapal tak mau jalan. Diundi, undian dapat kepada Yunus, dibuang Yunus ke dalam laut. Rupanya ikan Nun menelan. Coba bayangkan, 3 yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan. 1, gelapnya laut, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya malam. Makanya sedikit tergelincir Nabi Yunus mati sesat. Dalam hadis, dalam Al-Quran dikatakan, sedikit kamu tidak menyebut namaku, kamu akan tersesat. Makanya doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Itulah doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku menzalimi diri saya sendiri. Kalau Yunus tidak membaca doa itu, mati kafir di dalam ikan. Terkaparnya ikan itu terjadi di bulan 10 Muharram. Allahu Akbar. Kejadian sangat luar biasa. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam yang umatnya tidak peduli kepada Nuh, 950 tahun umur Nuh, hanya 13 orang saja yang bisa masuk Islam. Coba bayangkan perjuangan Nabi Nuh. 950 tahun, hampir 1000 umur Nabi Nuh, dakwahnya hanya 13 orang yang menyambutnya. Makanya Nabi Nuh dapat petunjuk untuk melaksanakan perahu besar, karena akan terjadi banjir besar, dan di saat itulah matilah semua makhluk Allah yang munafik, dan orang-orang beriman masuk ke dalam layar Nabi Nuh. Dan di saat itulah bahtera Nuh terdampar di bukit Zuhdi di India, terjadi pada bulan Muharram 10 Asyura. Allahu Akbar. Kemudian saudaraku, terpisahnya Nabi Yusuf dengan ayah kandungnya Yakub oleh kakak-kakaknya yang zalim, dibuang ke dalam sumur. 40 tahun berpisah dengan ayah kandungnya Yakub sampai buta, dan hari itu bertemu Yusuf dengan ayah kandungnya terjadi pada 10
Asyura. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terjadi pula bala tentara Fir'aun mengejar umat Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa kalamullah. Di saat itu terdesak di Laut Merah, insya Allah terdamparnya dan hanyutnya raja yang mengaku Tuhan itu, Fir'aun, timbul di Laut Merah sebagai contoh. Hari ini dimusimkan jasad Fir'aun itu di Mesir. Kalau saudaraku ingin umroh, minta jalan ke Mesir, lihatlah jasad Fir'aun, bukti orang-orang yang zalim. Insya Allah selamatnya Nabi Musa dengan bala tentaranya terjadi di bulan 10 Muharram. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya amalan yang diperintahkan oleh Rasul, yang disunahkan oleh Rasul di malam Asyura itu, kita ramai-ramai beribadah, sekurang-kurangnya membaca Yasin 3 kali, Qul huwallahu ahad 1000 kali kalau bisa, dan sedekah, dan pada malam itu salat dan zikir, dan dinikmati dengan namanya bubur Asyura. Semua itu adalah satu-satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga 10 Asyura itu naiknya Nabi Isa alaihissalam, lahirnya Nabi Isa alaihissalam, ketika terkepung oleh umatnya yang murtad, Nabi Isa naik ke hadapan Allah, terjadi 10 Asyura. Dan hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris naik ke hadapan Allah juga 10 Muharram. Kami ulangi lagi 10 Asyura, dan diangkatnya Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah, pada 10 Asyura. Banyak lagi saudaraku yang terjadi kisah-kisah sejarah Nabi dan Rasul pada Asyura. Untuk itu, mari kita berdoa, mari kita beramal, mari kita berusaha menyehatkan badan zahir dan batin malam Asyura dengan full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita itu menjadi tebusan dosa-dosa kita, dan betul kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, suci datang dan suci kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan baik kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.